tadi sempat terlintir ke telinga saya itu Pak Yohanes Pasti, Pak. Nah, kira-kira kenapa nih jatuh pilihan kepada Pak Yohanes Pasti? Kenapa tidak sama saya? Betul. Ya, kenapa nih ke Pak Yohanes Pasti, Pak? Iya, Pak Yohanes Pasti itu kan setelah disurvei ternyata hasil survei dia itu sebagai wakil itu terbaik. Terbaik ya. Iya. Apa ini yang terbaik salah satu di sini? Bukan hasil survei. Hasil survei itu kan elektabilitasnya. Oke, terbaik. Tetapi yang terpenting adalah di Bengkayang ini, yang paling penting saya ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat. Kebetulan saya kan Dayak dari Bekati, dari Katolik, Pak Yohanes Pasti dari Protestan. Oke. Di Bengkayang ini kan kebetulan kita ini yang terbesar adalah kelompok masyarakat Dayak. Betul. Hampir 60%. Ya, alasan saya memilih, saya ingin pertama menghargai masyarakat Dayak itu sendiri dengan cara memberi dia ruang untuk mengurus rumahnya sendiri. Oke, betul. Ya kan, mengurus rumah tangganya sendiri sehingga dia akan terdepan memberikan yang terbaik untuk Bengkayang dan sekaligus memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Oke, dan itu lihat orang Dayak gitu ya. Kan orang Dayak itu juga harus diberi kesempatan mengurus wilayahnya sendiri, bukan hanya kepentingan untuk Bengkayang, tapi kepentingan untuk membangun Indonesia. Oke. Jadi tujuannya utamanya memilih Pak Yohanes Pasti ini pengen Dayak itu terus berkibar gitu, Pak ya. Ya, nggak hanya didiamin aja gitu ya. Tapi bukan berarti kita mengabaikan yang lain. Oke. Seperti ini pilkada kan ibarat kita mau bertempur ini. Iya, betul. Setelah dilihat pasukannya nih, kalau dilihat dari segi agama kan ada Katolik, ada Protestan, ada Muslim, ada Hindu, ada Buddha. Kebetulan yang besar nih punya kita. Katolik dan Protestan. Nah, jadi supaya menang ya harus kita fokus membahas ini dulu. Tapi teman-teman yang lain yang ini kan tetap kita ajak. Cuman pelatihannya fokusnya mungkin ya kita utamakan yang besar. Tapi mereka paham. Hampir mereka paham. Misalnya kita melatih yang Katolik, yang Protestan ini kan untuk menang pilkada. Dayak-Dayak itu kita ajak supaya berkumpul bersatu memenangkan pilkada. Nah, itu adalah langkah yang pintar untuk menang. Langkah yang pintar, untuk langkah yang cerdas untuk menang. Yang tidak boleh itu kalau mengumpulkan mereka untuk menindas kelompok lain, untuk melakukan tindakan kriminal, untuk melakukan tindakan kejahatan. Tapi bersatu untuk menang pilkada, bersatu untuk membangun Bengkayang, itu berarti kita bersatu untuk membangun Indonesia. Karena bagi orang Dayak itu, Dayak, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI adalah harga mati. Oke, Pak, saya setuju. Jadi buat teman-teman yang sesuku, marilah bersatu gitu ya. Sayang nanti diambil sama orang lain gitu ya. Rumah kita dirawat orang lain itu kan sayang ya, Pak ya. Bukan soal sayang juga, artinya memang tanggung jawab kita. Ibarat Bengkayang ini rumah kita. Kita lah yang bersihkan. Kita lah yang urus. Semua orang kita ajak di rumah itu. Ayo, tapi karena ini rumah kita, karena kita terbesar, ayo kita yang harus bertanggung jawab, memberikan yang terbaik untuk rumah kita, tapi juga memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Siap, Pak. Saya setuju, Pak. Oke, ternyata itu salah satu untuk memilih Pak Yohanes Pasti tadi ya. Oke, dan menggugah semangat saya juga nih, Pak, sebagai harus dong semangat. Sebagai orang Dayak nih, Pak. Nah, Pak, satu hal lagi nih, Pak. Kita tahu nih, Pak, di Bengkayang ini yang lagi terkenal, bahkan kita lagi tahu nih saat ini kondisi emas itu harganya lagi naik, Pak. Gitu kan, kita ngelihat nih, mohon maaf juga nih ya, tadi kan nanti saya akan tanya ke Mas, tapi tadi saya pengen ke Dayak nih, Pak. Kita tahu nih pemasak arak deh, Pak ya. Kita ini orang-orang Dayak kan, dia sok aduk, dia remen aduk, dia kumuji dah gitu kan. Lakina nih sok dah penanuk arak kok. Penanuk arak ya. Ite milik lah nih, tiga ada penanuk arak kok. Ayo sukat nanuk. Artinya lakina nih dia, apakah kum ayomi, apakah mas izin, artinya ite panen lah sambung-sambungan. Sok ite dia lepas dari arak gitu. Lakina lagi penanuk arak kok sudah sok dayu dia. Iya, arak dia kan nyanyi budaya asli ya. Arak dia kan tetap budaya dari luar. Lalu akhirnya menyatu, terlalu akrab dengan masyarakat Dayak ini. Tapi juga misalnya kita belajar di luar daerah, misalnya di Bali tuh minuman asli mereka tuh
diresmikan. Iya. Dibuat perdanya. Sehingga mereka minumnya tuh teratur. Ada kadarnya ada juga. Kadarnya juga diarahkan. Ada kadarnya. Yang penting makanya perlu sekali kita menyatukan antara tokoh agama, tokoh adat. Nah, ketika ada hal-hal yang seperti ini, nanti kita ajak diskusi. Intinya negara atau pemerintah harus hadir dengan mereka, karena itu kan juga potensi. Cuman bagaimana kita mengarahkan mereka untuk menjadikan hal ini hal-hal yang positif. Tapi selama ini kita lihat dampak negatif dari minum arak itu lebih kepada individual. Lebih kepada dia tidak dia merusak kehidupan negara dalam skala yang lebih luas. Betul. Beda dengan narkoba. Narkoba itu berbeda dengan korupsi. Betul. Berbeda dengan terorisme. Dampaknya besar. Dampaknya sifatnya itu kecil. Ke pribadi. Tapi tetap harus kita bina juga. Harus diayomin gitu. Karena di satu sisi arak ini kalau diminum banyak kan mungkin orang mabuk aja. Tapi dia tuh ada beberapa hal, misalnya untuk upacara adat harus ada arak. Untuk masakan tertentu, misalnya masak babi. Itu harus ada arak yang enak. Jadi kalau kita tutup nanti gimana kita masak? Ini perlu kita bina. Perlu diayomin. Kalau perlu kita bikin perdanya kalau bisa. Kita bantu, tapi sehingga arak ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Aspek manfaatnya itu lebih banyak daripada aspek rusaknya. Tapi yang jelas buat masyarakat Dayak khususnya yang suka minum arak gitu lah ya, akan diusahakan dibuat izin gitu. Yang suka masak arak. Yang suka minum sampai mabuk. Jangan sering-sering. Itu merusak badan. Boleh minum tapi sesuai dengan kadarnya. Oke Pak. Ini sangat baik ya, karena karena kita harus akuin sih Pak, bahwa di luar sana orang masak arak itu sembunyi-sembunyi Pak, dan nantinya satu harapan yang ditanamkan kepada Bapak sih gitu kan. Cuma sekaligus saya dari dulu menghadapi masalahnya. Saya kan arak itu kan kalau dilihat memang kepada masyarakat kita tuh seolah-olah itu punya pengaruh negatif yang besar. Sehingga tapi harus kita ingat arak itu berapa persen. Kita harus ingat di hotel-hotel berbintang. Orang jual minuman sampai 45%. Harganya jutaan. Orang Dayak tidak mampu minum itu. Artinya sebenarnya ada sesuatu minuman-minuman lain sebenarnya lebih merusak dari arak. Dan orang Dayak tidak mampu minum itu. Artinya arak memang harus kita monitor, harus kita kembangkan, tapi dampak rusaknya itu kan kecil. Kecil. Tapi walaupun kecil tetap harus kita. Ayomilah harus Oke, baik. Jadi ini arak udah oke. Nah Pak, kembali tadi ke emasnya Pak. Ini kita lihat nih Pak, mohon maaf nih, ada di satu daerah gitu lah yang punya banyak banget potensi emasnya gitu ya. Dan saya nggak tahu juga sih Pak, mereka ada buat izin atau apa, sedangkan pemerintah itu kan memberikan izin, membuka izin seluas-luas mungkin gitu kan. Nah, apa yang akan dibuat atau apa yang akan kita tahu juga di Pondulang itu, kalau ngedulang ya atau pendompeng itu, mereka kalau ngedompeng ada polisi, itu mereka nggak ngedompeng Pak. Nah, bagaimana memberikan rasa aman terhadap masyarakat yang berkecimpung di mas, di dompeng, di robin atau di Pendulang sendiri Pak? Rasa amannya itu apa yang akan ditawarkan ke mereka biar mereka kerja tuh nyaman gitu Pak? Terkait Pendulang nih, saya ingat dulu saya ini kan pendulang juga sampai bertanah-tanah pendulang. Sempat dulang juga Pak? Saya merasakan betul bagaimana. Jadi tahu gitu. Jadi pendulang itu ya. Mulai dari mendulang yang namanya ngerikek tepi-tepi sungai. Emang kerjaan kita dulu gitu. Ya, sekarang memang kita salah satu hal yang bisa kita jalankan atau bisa kita upayakan dalam rangka emas ini. Kan kalau kita berhentikan, ini adalah sumber kehidupan. Apalagi dengan menurunnya harga-harga produksi masyarakat, lalu meningkatnya harga-harga kebutuhan masyarakat itu perlu alternatif. Sementara emas ada di depan mata mereka, di tanah mereka. Jadi itu di satu sisi bisa kita maklumi, mereka akhirnya mencari. Tapi di sisi lain memang pengaturan itu memang penting. Karena itu nanti kita lihat salah satunya adalah kita mengupayakan perizinan. Perizinan itu kan sehingga misal mereka bekerja itu ada ketentuan-ketentuan yang harus mereka penuhi. Supaya misalnya kegiatan emas itu di satu sisi memberikan mereka jalan untuk hidup, tapi juga memberikan rasa nyaman berusaha, tapi di satu sisi tetap aman bagi mereka. Karena
emas yang mereka ambil, lingkungan yang mereka kerjakan itu akan berdampak pada generasi bergenerasi-generasi. Oke. Jadi selain kita akan mengupayakan perizinan, mudah-mudahan saya belum tahu, seingat saya perizinan itu kalau nggak salah sudah di pemerintah pusat. Dari pemerintah pusat, Freeport aja bisa kan? Tentu kalau misalnya memenuhi syarat akan dipermudah. Iya, oke. Yang kedua, saya sudah memikirkan bagaimana misalnya memperbaiki lahan daerah yang menjadi sumber air. Sungai Sebalo yang membelah Bengkayang ini. Di kampung saya juga Pak, di Gunung Bawang juga harus kita kembali perbaiki. Oke. Nah, saya sudah mulai memikirkan di kepala saya sudah memikirkan antara lainnya tanaman yang bagus itu adalah alpukat. Alpukat ya? Alpukat. Saya suka tanaman juga nih Pak ya? Ya? Suka tanaman juga ya? Bukan, artinya kan ketika lahan itu sudah mereka sudah digali emasnya, hutan mungkin sudah banyak berkurang, kita harus mencari pohon-pohon, tapi bukan hanya sekedar pohon yang melindungi tanah, tapi juga yang punya nilai ekonomis. Alpukat itu kan apalagi alpukat mentega itu harga bibitnya mungkin sedikit mahal ya. Tapi hitung-hitungannya sudah bertanya itu 8 juta per tahun satu pohon. 3 tahun sudah berbuah. 3 tahun sudah berbuah. Jadi kalau kita menanam pohon di sekitar tanah yang sudah mereka rusak, yang sudah mereka gunakan, diperbaiki, kita tanam pohon itu, kita serahkan ke mereka pohon itu sebagai bantuan, dan mereka jaga. Selain itu mendukung kembali kondisi lahan mereka, tapi juga memberikan nilai ekonomis untuk mereka. Banyak yang mahal tuh alpukat. Kalau perlu jengkol sampai 60.000 per kilo. Ya kan? Dan itu tanaman yang cocok di wilayah kita. Di wilayah dan tanah kita sesuai. Dan tanah kita sesuai. Alpukat, jengkol, ada lagi satu tanaman apa yang saya lupa itu, ada yang nyebutnya. Pokoknya itu nanti daerah-daerah itu kita tanam kembali. Jadi sehingga subur kembali, mendukung kondisi tanah agar sungai yang ini kembali bening ya. Tapi tetap mereka mencari emas itu, mereka tetap punya peluang untuk mencari emas, menambang emas, sehingga itu tetap menjadi dukungan untuk kehidupan mereka dan Tapi intinya semua yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat tetap diayomin, tetap tetap dilindungin, bahkan diberikan rasa aman gitu ya. Satu kesempatan yang baik bisa menjadi teman-teman tidak salah pilih gitu ya. Rumah kita, mari kita jaga sama-sama. Oke Pak, satu statement terakhir Pak, statement closing dari Bapak gitu. Apa yang membuat orang pantas memilih Bapak sehingga tadi ini teman-teman yang menonton video ini belum punya pilihan gitu kan? Kira-kira apa nih Pak yang pengen Bapak tawarkan? Bukan janji loh Pak, karena kita tahu kan kalau politik janji disampaikan ya udah habis. Tapi kalau cara solusi kan itu menjadi ternyata begini gitu ya. Nah, apa nih Pak yang pengen ditawarkan ke masyarakat Bengkayang khususnya? Pertama, Bengkayang adalah rumah kita. Sama seperti daerah dimanapun di Indonesia ini, orang Dayak hidup berdampingan dengan berbagai agama dan suku lain. Sehingga kita harus mampu terus menjaga hidup toleransi dengan mereka yang beragama berbeda, dan NKRI itu tetap harga mati. 100% Dayak, 100% Indonesia. Nah, tapi terkait untuk mengurus rumah kita, saya dalam kesempatan ini membawa Yones Pasti supaya memberi kesempatan kepada orang Dayak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, agar bisa memberikan yang terbaik untuk Bengkayang, sekaligus memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari bergabung bersama saya dan Pak Yones Pasti. Wah, saya menjadi terinspirasi nih Pak dengan apa yang Bapak Herman Ivo sampaikan. Saya juga mengajak teman-teman semua, ini rumah kita, ini tempat kita, mari sama-sama kita urus. Nggak ada orang yang bisa mengurus rumah kita kalau kita sendiri yang mengurus itu gitu ya. Nggak ada orang yang bisa mengurus rumah kita kalau kita tidak mengurusnya gitu ya. Akhir kata Pak, terima kasih buat kesempatannya. Bapak adalah yang menerima sambutan baik saya untuk diskusi. Kayak doa kami mengiringin Bapak untuk biar bisa tercapai nanti duduk ke sana dan tetap sehat terus Pak. Terima kasih. Tetap menjadi inspirasi dan inspirator, dan bahkan atau menjadi visioner Pak untuk Bengkayang ini gitu. Terima kasih. Sekali lagi doakan ya Pak, mengiringin Bapak. Buat semuanya terima kasih. Buat teman-teman jangan lupa selamat sore. Nomor 4 dipilih gitu ya. Akhir kata dari saya Widi Subrata, jangan lupa di subscribe channel YouTube ini, dan selamat sore semuanya. Pak, thank you Pak. Mari kita berkarya dengan hati gembira. Woo!
yeah.